S14 Perselingkuhan Kania. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini Sahila sudah rapi dengan penampilannya yang begitu cantik, dengan sedikit polesan make up sudah memberi pancaran 1000 cahaya. Sahila sarapan dengan Pak Cakra sebelum mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Setelah selesai, Pak Cakra dan Sahila keluar rumah untuk mengantarkan Sahila ke kampus sekaligus ke kantor. Tapi sebelum Pak Jono keluar dari gerbang, mobil Iwan memasuki halaman rumah Pak Cakra membuat Sahila turun. "Bentar ya Pak, kayaknya itu mobil Kak Iwan." Pak Cakra mengangguk. Sahila menghampiri mobil Iwan yang kini berada di halaman rumah Pak Cakra. "Ada apa Kak? Apa Kakak ada perlu sama aku?" Iwan mengangguk dengan pertanyaan Sahila. "Tapi aku mau berangkat kuliah Kak. Kamu bilang aja sama Om Cakra, aku yang antar," pinta Iwan. Setelah berpikir, akhirnya Sahila memutuskan untuk berangkat bersama Iwan, dan Pak Cakra pun langsung menyetujuinya. Kini Sahila dan Iwan naik satu mobil. "Kakak mau bicara apa sama aku?" tanya Sahila. Namun Iwan masih bingung mau memulai dari mana. Sahila melihat raut kebingungan di wajah Iwan saat ini membuat Sahila diam. Setelah beberapa menit perjalanan akhirnya Iwan membuka suara. Tolong kali ini saja, kamu jawab yang jujur pertanyaanku." Iwan sambil melihat ke arah Sahila. "Kak, selagi aku bisa, pasti akan aku jawab yang jujur, tapi kalau menurut aku itu rahasia untukku, maaf aku nggak bisa," Sahila sambil menggelengkan kepalanya. Iwan menghela nafas panjang dan menghembuskannya. Apa kamu beneran nggak mau menerima aku jadi pacar kamu?" Akhirnya Iwan memulai pertanyaannya. "Maaf Kak, kalau untuk saat ini aku nggak bisa, aku mau fokus kuliah. Seandainya aku menunggu kamu sampai selesai kuliah, apa kamu mau nerima aku?" tanya Iwan dengan sungguh-sungguh. "Aku nggak tahu, karena itu masih lama, kalau aku bilang iya, aku takut berubah pikiran, lebih baik Kak Iwan jangan menungguku." Petik 1. Sekarang pertanyaanku yang terakhir dan kamu harus jawab jujur, apa kamu masih mencintai calon suami kamu yang sudah ninggalin kamu, laki-laki brengsek yang udah mencampakkan kamu? Iwan semakin menjelekkan entah siapa, untuk memancing Sahila. "Kak, nggak boleh bilang begitu, mungkin aja dia memang bukan jodohku, sekarang aku juga sudah tidak mengharapkannya lagi, tapi aku belum mau untuk mempunyai pasangan hidup. Bagiku sekarang yang paling penting adalah kuliah, aku mau membanggakan papa dan juga ibu." Iwan hanya mengangguk. "Benar-benar harus seperti apa aku bicara, supaya kamu mengatakan siapa laki-laki yang sudah meninggalkan kamu?" Batin Iwan jengkel dengan perjuangannya yang sia-sia. Setelah sampai kampus Sahila langsung turun. "Kak Iwan hati-hati ya di jalan, aku masuk dulu," ucap Sahila langsung diangguki oleh Iwan. Tak disangka dari balik gerbang ada 4 pasang mata yang melihat dengan seksama. "Cie, yang diantar calon pacar," ucap Cindy menggoda Sahila. "Kamu apaan sih Sin? Kak Iwan itu sudah aku anggap seperti kakakku sendiri, dan aku nggak mau mikirin pacar dulu, aku mau fokus kuliah." "Ya udah yuk kita masuk," ajak Randy yang merasa dicuekin. "Sayang aku berangkat dulu ya," pamit Kania saat Revan masih menikmati sarapannya. "Tumben sudah berangkat biasanya jam segini masih tidur," pikir Revan sedikit heran. Namun Revan tak bergeming dengan ucapan Kania. Revan langsung mengambil ponselnya dan mengirim pesan untuk Mike. "Mike, sekarang kamu cepat lakukan tugasmu, Kania sudah berangkat." "Baik bos. Maaf Kania, kali ini aku nggak akan biarin kamu lolos. Aku pastikan kamu akan tahu siapa diriku sebenarnya. Meskipun aku sangat mencintai kamu, tapi aku sangat benci dengan pengkhianatan, dan aku nggak akan membiarkan kamu bermain-main di belakangku." Revan sambil mengepalkan tangannya. Setelah itu Revan langsung melajukan mobilnya menuju kantor. "Hai sayang, kamu kenapa kelihatannya kok cemberut?" Kania melihat Bram dengan raut wajah yang tak bersahabat. "Kamu tahu apa pura-pura nggak tahu sih Kak? Semenjak kamu menikah kamu itu jarang bersamaku, kamu lebih mementingkan suami kamu," sambil menarik pinggang Kania dan mendudukkan di pangkuannya. "Dan itu sangat menguntungkan. Bram, kamu harus ngertiin aku dong, nggak mungkin kan aku bersamamu terus,
nanti Revan bisa curiga. Aku belum siap berpisah dengannya, aku masih membutuhkannya, dia tambang emasku. Aku tahu, tapi aku cemburu saat kamu bersamanya. Bram, aku tetap milikmu, meskipun aku istrinya, kamu jangan khawatir, Kania sambil mencium bibir Bram dengan ganas. Kak ini waktunya kerja, jangan menggodaku sekarang, bisik Bram di telinga Kania. Makanya jangan membuatku marah, kalau nggak mau aku goda, bisik Kania balik. Tanpa sepengetahuan Kania, ada sepasang mata yang mengintai dari kedatangannya. Bahkan saat Kania berada di pangkuan Bram, semua sudah diabadikan, siapa lagi kalau bukan Mike, sekretaris plus-plus Revan. Beraninya kamu berkhianat Kania, meskipun kamu model terkenal, tapi kamu tidak akan berkutik, kamu kira manajer kamu itu hebat, dia juga bisa hancur di tangan bos, geram Mike melihat tingkah Kania dan Bram yang saat ini di depannya. Tanpa pikir panjang Mike langsung memberitahu kepada Revan bosnya. Saat ini dada Revan merasakan sesak, bahkan seperti sudah tidak bisa bernafas. Aku nggak ngangka, ternyata cinta kamu palsu, semuanya sudah aku kasih ke kamu, tapi kamu membalasnya bahkan lebih kejam dari yang aku kira. Revan sambil marah dan sesekali mengeluarkan air matanya. Revan mengepalkan tangannya dan memukul bingkai foto pernikahannya yang terpajang di kantor membuat tangannya kini dipenuhi dengan darah. Wanita sialan, awas saja kamu, aku akan memberi perhitungan untuk pengkhianatan kamu, umpat Revan. Tangan yang dipenuhi dengan darah, jelas terasa sakit, namun lebih sakit lagi hati Revan saat ini setelah melihat orang yang dicintai mengkhianatinya. Sakit tak berdarah lebih sakit dibanding luka yang kini berada di punggung tangannya. Bahkan Mike mengikuti Kania sampai Kania berhubungan intim dengan Bram, karena Mike memang sangat kasihan dengan Revan yang dilihatnya tak pernah bersemangat semenjak menikah. Mike yang cerdas, itulah saat ini julukan yang pantas untuknya. Dalam sehari saja Mike mampu memberikan bukti yang sangat akurat untuk Revan. Dan Revan pun merasa sangat puas dengan kinerja Mike. Setelah selesai dengan tugasnya, kini Mike kembali ke kantor untuk menemui Revan. Terima kasih Mike, nggak salah papa mempekerjakan kamu. Mike hanya mengangguk dan melihat ke arah tangan Revan yang sudah dibalut perban. Tangan bos kenapa? Tanya Mike serius. Revan hanya tersenyum kecil sambil membolak-balikan tangannya. Ini hanya luka kecil, besok juga sembuh. Setelah ini apa yang akan bos lakukan sama Kania? Kamu blokir semua kartu ATM-nya, dan segera aku akan menceraikannya. Aku nggak mau lama-lama hidup dengan wanita ular seperti dia, ucap Revan sedikit lega karena sudah mengetahui titik terang masalahnya. Langkah yang sangat tepat bos, akan saya laksanakan. Kini Revan semakin malas untuk melihat wajah Kania, akhirnya Revan memutuskan untuk bermalam di kantor. Apa bos mau tidur di sini? Tanya Mike. Revan mengangguk. Mike, apa kamu mau ikut aku, jika aku kembali ke Indonesia? Tanya Revan. Saya terserah bos saja, jika bos memang menginginkan saya bekerja dengan bos, saya akan ikut. Baik, kamu akan ikut aku ke Indonesia nanti. Sekarang kamu pulanglah, sudah malam pinta Revan pada Mike. Tidak bos, saya akan tetap di sini menemani bos, jawab Mike dengan lantang. Mike, apa kamu nggak pingin punya pacar? Tanya Revan sedikit bercanda. Maksud bos apa? Aku tahu kamu jomblo, setelah putus dari pacar pertama kamu, sampai sekarang kamu nggak punya pacar lagi, iya kan? Petik satu. Mike hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Nggak sempat nyari bos, soalnya terlalu padat kerjanya, Mike berusaha mencari alasan. Cih, alasan umpat Revan, membuat Mike terkekeh. Setelah mengobrol dengan Mike, kini Revan menerima panggilan telepon dari Doni. Ingat juga lo ama gue. Maaf bro, soalnya aku lagi sibuk. Sejak kapan lo mulai berbahasa yang benar? Sejak aku mau nikah lah, calon istriku nggak suka kalau aku ngomong kayak gitu lagi. Benar juga sih, kita kan sudah dewasa, ada perlu apa kamu nelpon aku? Seminggu lagi aku menikah. Aku harap kamu bisa datang, dan aku akan lebih senang kalau kamu bisa ajak Kania. Wajah Revan langsung muram saat Doni mengucapkan Kania.
Aku akan datang, tapi aku nggak janji kalau aku akan datang bersama Kania. Tapi kenapa? Apa ada masalah? Enggak, nanti aja aku cerita. Lebih baik kamu persiapkan aja pernikahan kamu. Gimana kabar Iwan? Lama juga aku nggak nelpon tuh anak. Ha, si Iwan lagi ngejar cintanya yang belum tentu fun. Aku juga bingung sama tuh anak. Udah jelas-jelas ditolak, tapi masih aja berharap. Emang cewek mana sih, sampai membuat Iwan klepek-klepek? Sep, belum juga selesai mengucapkannya, ponsel Revan dan Doni sudah terputus. Sialan kenapa lagi nih ponsel, nggak guna. Ternyata ponsel Revan kehabisan daya. Sep, apa itu? Apa namanya Septi? Atau mungkin Sepia? Ah udahlah ngapain juga aku ngurusin tuh anak. Revan masih dibuat penasaran dengan kata-kata Doni yang mengambang. Akhirnya Revan menghabiskan malamnya di kantor. Seperti biasa Kania selalu pulang larut, namun kali ini Kania heran tak mendapati Revan di ranjangnya. Kania mencari Revan di kamar lain, namun tak ada juga. Akhirnya Kania membangunkan Bibi yang sudah tertidur. Bi, panggil Kania sambil menggedor-gedor pintu. Iyanya ada apa? Apa Nyonya perlu sesuatu? Titik. Tidak Bi, apa Bibi tahu Tuan Revan di mana? Maaf Nyonya Tuan Revan belum pulang, jawab Bibi yang sedikit takut, karena Bibi selalu mendengarkan perdebatan kecil di antara mereka. Ya udah Bi, Kania kembali ke kamar. Revan kemana ya? Apa dia lembur? Kenapa dia nggak bilang ke aku? Tumben, biasanya dia paling antusias menanyakan kabar. Ah, biarin aja deh, mendingan aku tidur sambil menaiki ranjang namun pikiran Kania masih penasaran. Apa aku telpon dia aja? Akhirnya Kania menghubungi Revan lewat ponsel, namun ponsel Revan nggak aktif, membuat Kania jengkel. Nggak aktif lagi, apa memang sengaja Revan mematikan ponselnya? Pagi sekali Mike sudah bangun dan menyiapkan sarapan untuk bosnya. Mike berusaha membangunkan bosnya yang masih setia di balik selimut. Bos, bangun, sudah pagi. Revan mengerjap-ngerjapkan matanya setelah mendengar suara Mike samar. Tanpa kata, Revan langsung berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, sedangkan Mike sudah siap dengan segudang pekerjaan. Sejak kedatangan Revan, Mike memang sangat setia menemani Revan. Setelah Revan dari kamar mandi, Revan teringat akan sahabatnya yang akan menikah. Mike, kamu urus perceraianku, dan minggu depan aku akan pulang, dan kamu juga akan ikut denganku. Baik, nanti akan aku urus secepatnya. Kini di rumah Doni sudah sangat ramai, meskipun Doni sudah tidak punya orang tua namun saudara dari papa maupun dari mamanya datang untuk membantu mempersiapkan pernikahannya. Nesya pun semakin akrab dengan keluarga jauh Doni, masak bersama dan selalu berbincang-bincang, untuk mengenal lebih dekat satu sama lain. Hai kakak ipar, sapa sepupu Doni yang tak lain adalah Lina. Hai juga, apa kamu perlu sesuatu? Sampai kamu datang ke dapur, ucap Nesya. Tidak, aku hanya mau ambil minum. Tak lama kemudian ada mobil yang berhenti di depan rumah, yang tak lain adalah Sahila dan juga Iwan serta Cindy dan Randy. Doni yang mendengarnya pun langsung membuka pintu dan mempersilahkan masuk untuk para sahabatnya. Wah, rame banget kak, apa persiapannya sudah selesai, apa perlu aku bantu? Tawar Sahila. Nggak usah Sah. Semuanya sudah selesai kok, tinggal tunggu hari hanya aja. Sahila mengangguk-anggukkan kepalanya. Nesya yang dari dapur langsung menghampiri Sahila dan teman-temannya. Bro, apa kamu udah menghubungi Revan untuk datang? Tanya Iwan sambil melirik Sahila. Doni yang tahu akan kemana arah dan maksud pertanyaan Iwan pun langsung menjawabnya dengan lantang. Sudah, dan dia akan datang. Doni pun sambil melirik Sahila yang saat ini dengan posisi menunduk. Baru mendengar nama Revan saja sudah membuat Sahila takut, apalagi ini mendengar kata Revan datang, membuat Sahila semakin takut. Mati aku, kalau sampai Mas Revan datang dan dia tahu aku tinggal di rumahnya, pasti dia akan marah banget sama aku harus gimana nih, apa sementara aku tinggal di kos-kosan aja ya, atau aku tinggal di rumah Cindy aja kali ya. Apa mungkin orang tua Cindy mengizinkan?
andai saja aku bisa menghilang pasti aku akan pergi dari muka bumi ini, supaya Mas Revan tidak bisa melihatku. Pikiran Sahila langsung melayang ke segala arah. Sampai tak sadar, keringat Sahila kini sudah membasahi kening serta pipinya yang mulus. Iwan dan Doni pun semakin curiga melihat wajah Sahila seperti orang ketakutan. "Kamu kenapa, Sah?" tanya Cindy dengan bodohnya. Cindy menggambilkan tisu untuk Sahila karena keringatnya hampir menetes. Sedangkan Sahila yang sudah sadar langsung mengusap keringatnya segera dengan tisu yang dikasih Cindy. "Aku nggak apa-apa kok," jawab Sahila sedikit gelagapan. Sahila menghela nafas panjang membuatnya sedikit lega. "Maafkan aku, Sah, tapi aku butuh jawaban yang jelas, dan dengan cara ini aku bisa tahu hubungan kamu dan Revan, dan aku sudah melihat semua itu dari wajah kamu." Batin Iwan dan Doni hampir sama. Sedangkan Nesya nggak memikirkan apa-apa, melihat Sahila berkeringat saja membuat Nesya ikut sedih. "Hai kakak-kakak, kenalin aku Lina, sepupu Kak Doni." Ketegangan Sahila dibuyarkan datangnya Lina. Mereka semua saling berjabat tangan dan berkenalan dengan Lina.